Apakah kita adalah orang yang diberkati secara materi apabila area hidup kita yang lain bermasalah atau hancur? Rumah tangga kita berantakan, keluarga kita menjadi hancur, kesehatan kita jadi hancur. Apakah itu artinya diberkati? Saudara, kalau Anda mengejar kekayaan, dan kekayaan saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak anti materi. Saya tidak mengatakan orang Kristen harus miskin. Tidak, saya juga tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus selalu kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara kita tidak bicara soal materi saja ketika kita bicara diberkati. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Dengan jelas Alkitab berkata bahwa jangan susah payah untuk menjadi kaya. Saya yakin di sana bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tetapi Alkitab berkata ketika fokusmu kepada materi dan materi belaka, maka apa yang terjadi? Materi itu tiba-tiba bersayap, kata Alkitab. Karena tiba-tiba apa yang kau sudah kumpulkan bisa hilang lenyap. Masih ingatkah Anda ketika peristiwa 1998 di negeri kita, ketika krisis melanda Indonesia? Pada waktu itu saudara, berapa banyak orang yang punya kekayaan tiba-tiba hilang begitu saja. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita tidak boleh hanya mengejar materi. Yang harus kita kejar sebenarnya adalah Tuhan yang memberkati kita itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, saya yakin bahwa yang namanya berkat dan diberkati tadi juga termasuk namanya perkenanan Tuhan. Favor of God. Perkenanan dari Tuhan. Kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pun merupakan suatu berkat yang tak ternilai, tak terukur dengan materi. Di dalam Amsal 21, ayatnya yang pertama, 21 Amsal 21 ayat pertama, mari ada baiknya kita buka firman Tuhan ini. Amsal 21 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara yang dikasih Tuhan, berarti hati raja, hati pemimpin kita, yang kalau Anda bekerja di kantor, hati bos Anda, majikan, pemimpin Anda, itu adalah seperti batang air di tangan Tuhan. Kalau Anda menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, maka hati atasan saudara akan diarahkan kepada Anda. Ini berarti apa? Kemudahan demi kemudahan. Itu artinya apa? Ada favor dari Tuhan. Sehingga tanpa disadari atasan Anda akan menyukai Anda. Menyukai Anda oleh karena dia melihat adanya Tuhan di dalam diri saudara. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 26, ada cerita bagaimana apa yang dialami oleh Ishak. Ketika Ishak, saudara yang dikasih Tuhan, mulai menggali sumur dari bapaknya Abraham, yang ditutup oleh orang Filistin, saudara ketika dia gali, sumur itu terus berbual-bual, sumur itu terus berbual-bual. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di dalam cerita itu, betapa ada orang-orang di sekitarnya yang tidak menyukai dia. Sehingga akhirnya dia harus meninggalkan sumur-sumur itu. Tapi setiap kali dia gali, selalu ada. Berarti ada kemudahan dari Tuhan. Bahkan di dalam ayat 22 dikatakan, mari kita buka di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-22. Kejadian 26 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Ia, yaitu Ishak, pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Berarti kelonggaran merupakan salah satu bagian dari Tuhan, juga merupakan berkat dari Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar bahwa yang namanya diberkati oleh Tuhan bukan hanya secara materi. Ada lagi satu ayat yang saya juga ajak saudara untuk lihat di dalam Amsal. Mari kita buka saudara, di dalam Amsal pasal 10. Perhatikan baik-baik, ayat ini sangat menarik, terutama kalau Anda membaca teks di dalam bahasa Inggrisnya. Ada satu hal yang menarik, di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan ambil ayat firman Tuhan ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Menarik sekali ketika saya mempelajari teks dalam bahasa Inggrisnya. Teks bahasa Inggrisnya, kalau saya terjemahkan kira-kira begini bunyinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahinya dengan kesusahan. Berarti kalau Tuhan memberkati saudara, memberkati saya, dia tidak akan menambahi dengan kesusahan.
Berarti kita hanya menikmati berkat itu bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan, ada kesenangan dengan berkat yang mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dalam hidup ini ada dua berkat. Yang satu adalah berkat Tuhan, yaitu berkat yang semua disediakan di atas muka bumi ini. Saya yakin apapun yang ada di bumi ini adalah karena Tuhan, bukan karena setan. Nah, berkat Tuhan ini harus diakses, berkat Tuhan ini diakses melalui kerja keras, melalui pengetahuan, dan saudara mungkin melalui koneksi. Sehingga kalau Anda kerja keras, Anda punya pengetahuan, Anda punya uang, Anda punya koneksi, Anda bisa mendapatkan berkat Tuhan itu. Jadi caranya Anda bekerja keras. Tetapi saudara, yang namanya yang kedua, berkat yang kedua adalah berkat Bapa. Berkat Bapa berbeda. Ini adalah berkat yang secara khusus Bapa sediakan untuk anak-anaknya. Jadi ini diakses, ini diperoleh bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan menggunakan kunci berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci berkat yang akan membuka perkenanan dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, orang di dunia ini akan tertarik melihat kita bukan karena kita menerima berkat Tuhan, tapi berkat Bapa. Kenapa? Karena orang dunia tidak bisa mengakses berkat Bapa ini. Hanya orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan yang akan bisa mengakses. Itulah sebabnya mengapa Abimelek mendatangi Ishak, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Abimelek yang tadinya mengusir Ishak, justru mendatangi Ishak. Di dalam Kejadian 26 ceritanya. Saudara, bagaimana kemudian Abimelek mendatangi Ishak dan berkata, mari kita kerjasama, mari kita ikat janji. Saya bertanya-tanya, kenapa demikian? Karena saya percaya saudara, tanah itu adalah milik Abimelek. Sebelumnya Ishak mencoba menggali di situ dan selalu berbual-bual. Tapi saya juga yakin dalam cerita itu, Abimelek dan stafnya mencoba menggali sumur di tanah mereka sendiri. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan akhirnya mereka melihat Ishak dengan mudah mendapatkannya. Maka itu mereka bilang, Tuhan menyertai Anda. Dan saya mau mengikat janji dengan Anda. Nah, di sini saudara, berkat Bapa menarik perhatian orang, saudara. Itulah sebabnya kita harus belajar bahwa supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, akan ada kemudahan-kemudahan Tuhan, ada sukacita dari Tuhan. Berkat dan diberkati bukan hanya sekedar keuangan, bukan hanya sekedar materi, tapi semata-mata saudara, semua berkat adalah keseluruhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jadilah orang yang diberkati Tuhan dan menerima berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi, tapi seluruh kepenuhan yang Tuhan sediakan, termasuk kebahagiaan, termasuk kemudahan, termasuk kelonggaran, termasuk perkenanan dari Tuhan. Saatnya saudara, Anda tidak hanya memandang berkat secara materi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Amin. Sahabat Beyond Sukses, setelah kita mendengarkan pembahasan mengenai kunci berkat, saat ini telah hadir bersama saya Pastor Leonardo Syamsuri untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kunci berkat. Shalom Pak. Shalom. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Saya akan bertanya sedikit Pak. Menurut Bapak, mengapa berkat dan diberkati menjadi suatu pengejaran bagi seseorang yang melayani Tuhan? Apakah ada hubungannya dengan khotbah dan pengajaran akhir-akhir ini yang menekankan soal berkat materi? Memang pada hari-hari terakhir ini saya melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang menjadikan berkat ini, berkat materi terutama, menjadi pengejaran mereka. Salah satunya memang adalah tanpa disadari merupakan suatu akibat dari pengajaran atau khotbah-khotbah yang menekankan bahwa orang Kristen itu harus diberkati. Walaupun itu tidak salah bahwa orang Kristen diberkati, tapi sayangnya karena pengajaran yang menekankan berlebih-lebihan ke arah berkat materi, pada akhirnya orang Kristen melihat berkat sebatas materi. Dan pada akhirnya pengejaran-pengejaran materi menjadi bagian yang menunjukkan kalau mereka beriman. Sehingga kalau orang beriman diberkati. Kalau orang percaya Tuhan diberkati. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita percaya Tuhan jadi miskin, bukan. Tapi karena berlebih-lebihan penekanannya, ditarik terlalu jauh pengajaran itu, akibatnya orang merasa bahwa kalau dia nggak ada materi, secara materi nggak diberkati, sepertinya mereka jauh dari Tuhan. Nah, pada akhirnya pengejaran materi menjadi suatu fokus utama buat mereka. Jadi mereka kebaktian, mereka beribadah kepada Tuhan, tujuannya agar supaya mereka diberkati secara keuangan. Dan kalau mereka diberkati secara keuangan, secara materi, baru mereka merasa
oke gitu. Baru mereka merasa benar gitu di hadapan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa inilah orang Kristen yang diberkati secara materi. Sehingga kalau kita diberkati, itu tandanya